Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, kembali lagi SHB Official membahas tentang sejumlah poin-poin penting mimpi Imam Mahdi Muhammad Qasim. Sahabat yang beriman, pembahasan-pembahasan lalu begitu banyak kita bahas tentang mengenai mimpi Muhammad Qasim yang konon katanya akan menjadi Imam Mahdi. Semua itu tentu menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kapan dan siapakah yang akan menjadi sosok Imam Al-Mahdi nantinya. Cuma yang perlu kita ketahui bahwa ada beberapa poin-poin penting yang harus sahabat-sahabat beriman tahu, dan saya harus akan membahas tentang poin-poin tersebut. Apa saja poin-poinnya sahabat yang beriman? Sahabat yang beriman, mengapa orang-orang menduga, bahkan para alim cerdik cendekia curiga bahwa pemuda biasa yang sederhana asal Pakistan yang dikenal dengan Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim nantinya akan menjadi Imam Mahdi? Maka perhatikan poin-poin penting yang saya akan bahas di bawah ini. Yang pertama, sahabat yang beriman, Muhammad Qasim atau singkat MQ bermimpi didatangi Rasulullah SAW berkali-kali semenjak kecilnya. Kemudian poin kedua, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW kemudian rutin datang ke dalam mimpinya hingga ratusan kali sampai ia dewasa. Kemudian yang ketiga, mengalami mimpi itu Muhammad Qasim sempat stres sampai ia pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bolehkah ia membunuh seseorang? Dan ternyata ia ingin membunuh dirinya sendiri. Saking ia frustasinya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh menepis serta meninggalkan perkataan konyol itu, dan bagaimanapun ia harus melaksanakan tugasnya sesuai perintah Allah, di mana perintah itu sangat penting tetapi itu juga sangat berat, serasa mustahil dilakukannya. Sahabat yang beriman, pada tahun 2014 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam mimpinya, Qasim, aku mau engkau memberitahu seluruh dunia tentang mimpi-mimpimu. Aku ingin semua orang tahu siapa kamu yang sebenarnya. Ketika Muhammad Qasim menyebarkan mimpinya kepada orang-orang yang dianggapnya penting, tidak ada tanggapan. Seolah tak satu pun ada orang yang percaya. Menyadari hal itu, sahabat beriman, Muhammad Qasim kembali berkecil hati. Lantas ia memutuskan untuk menutup akunnya dan meninggalkan pekerjaannya itu buat selama-lamanya. Namun kemudian Rasulullah datang 2 kali atau isyarat mimpi yang sangat penting. Di dalam mimpinya Rasulullah terlihat sangat sedih. Ia nampak seperti jika tidak dilakukan tugas ini maka ia akan sangat bermasalah. Maka berkali-kali Rasulullah mengingatkan bahwa Muhammad Qasim putraku, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tidak mungkin rahmat Allah melewati putraku. Kemudian Rasulullah pun berdoa, ya Allah, tolonglah Qasim. Sahabat yang beriman, cuplikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah dalam mimpi Muhammad Qasim. Dalam mimpi Muhammad Qasim, Rasulullah menegaskan, Qasim,
1400 tahun yang lalu aku telah memberitahukan umatku tentang dirimu, dan sekarang aku kembali mengingatkan mereka mengenai dirimu agar nanti mereka tidak memprotesku dengan kesal. Kapan engkau memberitahukan kami mengenai Muhammad Qasim? Qasim, sebelum kiamat ada 4 tanda besar akan terjadi. Tanda yang pertama adalah kemunculan dirimu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam mimpinya, Qasim, janji-janji yang telah aku berikan kepadamu aku akan memenuhinya, dan jika aku gagal memenuhi janji-janjiku, maka aku bukanlah raja seluruh alam. Qasim, semenjak aku ciptakan dunia ini, bumi ini belum pernah dipenuhi oleh syirik seperti zaman ini sebelumnya. Rasulullah SAW datang dalam mimpinya. Qasim, siapa yang menolongmu, samalah mereka menolongku, dan siapa yang berdiri bersamamu, samalah mereka berdiri bersamaku. Dalam mimpi-mimpinya Muhammad Qasim menerangkan tentang kejadian akhir zaman yang sebentar lagi akan terjadi, seperti Ghazwatul Hindi atau sesuai hadis, Perang Dunia Ketiga yang menewaskan hampir 1 miliar jiwa atau 800 juta jiwa. Sahabat yang beriman, dalam mimpinya Muhammad Qasim melihat dirinya didesak oleh para helper untuk memimpin umat Islam, tetapi ia tidak mau sampai ia perlu meminta pertimbangan Rasulullah SAW. Ia beserta sahabat-sahabatnya lantas berangkat menuju Madinah menemui Rasulullah, sementara Muhammad Qasim sendiri berharap bahwa Rasulullah akan mendukung pendapatnya untuk menolak keinginan mereka. Namun sahabat yang beriman, setibanya di Madinah, Rasulullah justru memberikan pedang kuno zaman dulu yang mengkilat kepada Muhammad Qasim sembari memerintahkannya agar mau menyelamatkan umat Islam. Menyadari hal itu, sahabat yang beriman, ia semakin merasa tidak enak ketika hendak kembali kepada kawan-kawannya. Ia memilih jalan lain, takut jika mereka mengetahui bahwa Rasulullah justru mendukung keinginan mereka, maka ia bersembunyi sekaligus menyembunyikan pedang pemberian Rasulullah itu. Kemudian ia kabur meninggalkan mereka menuju Mekah seorang diri. Wallahu alam. Sahabat yang beriman, kita tahu dalam sebuah petikan hadis terdapat seorang pemuda yang melarikan diri dari Madinah menuju Mekah, dan yang dimaksud adalah Al-Mahdi yang akan dibayat secara paksa nantinya. Lanjut mimpi Muhammad Qasim. Sebenarnya mimpi ini telah lama terpendam dan baru-baru ini ia mau menceritakannya karena khawatir nanti helper semakin menuduhnya atau Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Sampai di Mekah, ketika tawaf seorang melihat pedang itu lalu memaksanya untuk dibayat menjadi pemimpin umat Islam. Qasim menolak berkali-kali dan mereka terus mendesak. Betapapun ia beralasan, mereka terus memaksanya. Bahkan sampai ada yang mau memukul Muhammad Qasim demi supaya ia menjadi pemimpin mereka untuk menyelamatkan nasib umat Islam. Akhirnya mereka pun membayat Muhammad Qasim secara paksa atau sesuai hadis. Qasim melihat bahwa yang membayatnya bukanlah ulama-ulama yang terkenal, justru hanya beberapa dari mereka yang terlihat seperti ulama. Selainnya, tampang-tampang mereka bahkan keren, ibarat artis. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Muslim memenangkan peperangan dan kedamaian tersebar ke seluruh dunia selama 7 tahun sesuai hadis. Kemudian muncul Dajjal merusak kedamaian, padahal awal mula kemunculan ia tampil layaknya ulama yang diagungkan atau sesuai hadis. Perang melawan Dajjal yang menewaskan 2, miliar jiwa, kebanyakan dari mereka Muslim. Turunnya Nabi Isa sang Rahullah mengumumkan kepada umat bahwa Qasim akan mengimami mereka sholat, tetapi Muhammad Qasim mengelak siapa aku di hadapanmu yang hendak dijadikan imam. Namun Nabi Isa alaihissalam terus mendesak sampai akhirnya Muhammad Qasim berkata, baiklah, kali ini saja aku akan mengimami. Setelah itu engkau, hai Nabi Isa, yang akan menjadi imam sholat kami selanjutnya. Sahabat yang beriman,
Sesuai hadis, manakala Nabi Isa alaihissalam turun, Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Namun Nabi Isa berkata, sesungguhnya di antara kalian adalah imam bagi sebagian yang lain. Rasulullah SAW bersabda, dari keturunanku nanti akan ada yang menjadi imam sholat untuk Isa bin Maryam, yaitu Imam Mahdi. Hadis riwayat Abu Nuaim. Nabi Isa bersama Muhammad Qasim mengalahkan Dajjal. Peperangan melawan Dajjal adalah peperangan terburuk. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dalam mimpi Muhammad Qasim. Ya'juj dan Ma'juj ada dua macam, putih dan hitam, serupa makhluk yang berlainan dari jenis gorila yang mendiami gua, di mana gua ini diblokir dan diberi dinding besi tembaga oleh Zulkarnain. Beberapa helper berasumsi bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah Yeti dan Bigfoot. Sahabat yang beriman, Qasim melihat Zulkarnain mengenakan pakaian abu-abu dalam pekerjaan menutup dinding gua tersebut yang memakan waktu selama 6 tahun. Ya'juj dan Ma'juj tidur selama 6 bulan di dalam gua dan bangun 6 bulan. Ketika keluar mereka selalu membuat kerusakan. Usai peperangan besar atau yang disebut Malhamatul Kubra, mereka semua keluar sementara amunisi sudah habis dan tidak ada senjata berat untuk melawan Ya'juj dan Ma'juj. Sesuai hadis, kalian berkata tidak ada musuh, padahal kalian akan terus memerangi musuh sampai datang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berkata, aduhai celakalah kami telah lalai mengenai hal ini. Akhirnya semua Ya'juj dan Ma'juj mati dengan sendirinya akibat virus yang menyerang. Sekalipun mereka adalah makhluk Allah yang sangat kuat, namun daya tahan mereka terhadap virus itu sangat lemah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam mimpinya, Qasim juga melihat Da'batul Ar berupa binatang atau binatang berkepala kambing kecil dengan bulu putih pudar. Hewan itu berdiri tegak. Tinggallah orang-orang terburuk yang hidup bersama iblis. Mereka berjumlah puluhan ribu orang. Mereka mulai menyembah iblis. Qasim berkali-kali melihat iblis dalam mimpinya. Dalam wujud aslinya, ia makhluk buruk rupa yang sudah tua, bahkan serupa orang tua jompo. Sebagai catatan sahabat yang beriman, Muhammad Qasim tidak pernah menyebarkan mimpinya sampai Allah dan Rasulullah memerintahkannya untuk menyebarkan mimpi-mimpinya pada tahun 2014 ketika umurnya tepat terpaut 40 tahun. Dalam suatu hadis Al-Mahdi diutus pada usia 40 tahun. Kemudian Muhammad Qasim tidak pernah mengklaim bahwa dirinya Al-Mahdi, justru ia menepis dan tak mau dikait-kaitkan dengan Al-Mahdi. Kemudian Muhammad Qasim sangat tidak percaya diri ketika disemangati, Anda ini nanti akan memimpin umat Islam sedunia. Ia menyangkal dengan gurauan, memimpin bagaimana, memikirkan mimpiku ini saja kepalaku hampir botak. Muhammad Qasim orang yang sederhana, ia berpenampilan biasa-biasa saja. Badannya tinggi pertengahan atau janggutnya dicukur bersih, ubun-ubunnya hampir tidak berambut dan bersih, hidungnya sangat mancung. Ia kerap mengenakan kemeja dan celana yang biasanya dipakai orang-orang kebanyakan, dan tentu ini biasa-biasa saja. Kemudian, namun itu tidak membuat orang berhenti meneliti ciri fisik Al-Mahdi sesuai hadis sahih, yaitu berdahi lebar dan berhidung mancung. Kemudian ada pun tanda-tanda yang lain meski terhitung hadis-hadis dhaif. Namun tanda-tanda tersebut juga bahkan hampir semuanya mengarah kepada sosok Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Kemudian sahabat beriman, sesuai hadis sahih Al-Mahdi dari keturunan Rasulullah dan dari jalur Fatimah. Namanya serupa dengan nama Rasulullah, sekaligus nama ayahnya juga serupa nama ayah Rasulullah. Kemudian sahabat beriman, catatan berikutnya, maka Muhammad Qasim keturunan Quraisy namanya serupa nama Muhammad dan Rasulullah juga bersabda, wa annal aqasim, dan aku adalah Al-Qasim yang membagi-bagikan makanan. Nama ayahnya Abdul Qarim. Al-Qarim juga merupakan suatu nama dari nama-nama Allah yang mulia. Perlu diketahui bahwa kalimat yuwattihu atau serupa itu artinya mirip, bahkan mesti Muhammad bin Abdullah.
Kemudian arti Al-Mahdi itu sendiri adalah orang yang diberi petunjuk. Petunjuk Imam Mahdi adalah mimpi yang benar. Mimpi benar inilah yang disebut mubasyirat. Rasulullah SAW bersabda, telah aku sampaikan 3 kali bahwa tidak ada lagi nubuat sepeninggalanku kecuali al-mubasyirat. Sahabat bertanya, apa itu al-mubasyirat? Rasulullah menjawab, mimpi yang benar. Ruya as-sodikah, mimpi yang benar itu sabda Nabi adalah 1/46 dari nubuah, kabar-kabar kenabian. Dan jangan lupa poin penting yang utama ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat aku dalam mimpinya, maka sungguh ia telah benar melihat aku. Sesungguhnya syaitan tidak dapat atau tidak diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupakan dirinya seperti rupaku. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sahabat beriman tentang pembahasan poin-poin penting tentang mimpi Muhammad Qasim atau Imam Mahdi, atau sejumlah poin-poin penting mimpi Imam Mahdi Muhammad Qasim. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Jangan lupa komen, jangan lupa like, dan jangan lupa share. Berbaik kebaikan itu jauh lebih baik daripada menzolimi. Akhir kata, saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan di dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan serta kesalahan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.